wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan tentang perakitan PC virtual menggunakan PC Builder Simulator. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aprila Amanda, NPM 1352303 dari Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Laras Melati dengan NPM 1352311 dari Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rul Fauji, NPM 1352303 dari Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Siti Halimah dengan NPM 1352316 dari Teknologi Informasi. Saya Fatimah Tuzar, NPM 1352321 Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin Syaputra dengan NPM 1352323 dari Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya M. Fahriza dari Prodi Tekin dengan NPM 1352304. Perkenalkan, saya Elena Septiana dengan NPM 1352326 dari Prodi Teknologi Informasi. Sebelum memulai perakitan, ada beberapa komponen yang perlu disiapkan, yaitu motherboard, prosesor, stick RAM, power supply, hard disk, VGA, fan, dan casing fan. Yang pertama adalah kita harus melepaskan case partnya terlebih dahulu, lalu lepaskan juga baut-baut yang menempel. Ini adalah PSU. PSU berfungsi untuk menyuplai daya ke semua komponen dalam PC. PSU mengubah arus listrik AC dari sumber listrik menjadi arus DC yang dibutuhkan oleh komponen komputer. Yang pertama ada modular ports. Modular ports adalah bagian pada PSU yang memungkinkan kabel daya terpisah dipasangkan sesuai kebutuhan. PSU dengan modular ports dapat berupa modular atau semi modular, dan desain ini memberikan fleksibilitas untuk menggunakan hanya kabel yang dibutuhkan. Yang kedua ada mains power. Ini adalah konektor di PSU tempat kabel listrik dan stop kontak terhubung untuk memberikan daya AC ke PSU. Dan yang ketiga ada fan. Kipas PSU bertugas mendinginkan komputer internal PSU agar tidak terlalu panas selama beroperasi, memastikan performa tetap stabil dan memperpanjang umur komponen. Lalu untuk langkah-langkah pemasangannya, yang pertama adalah letakkan PSU di paling bawah casing. Lalu yang kedua, pasang case partnya. Lalu yang ketiga, pasang baut satu persatu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan komponen utama komputer, yaitu motherboard. Dari sini kita bisa langsung saja melihat papan motherboard. CPU socket merupakan tempat prosesor diletakkan dan dikunci agar tidak lepas. I/O ports merupakan tempat letak peripheral seperti keyboard, mouse, dan berbagai plugin hardware untuk komputer Anda. Berikutnya, RAM slot merupakan tempat di mana sistem memori berada. Mereka biasanya hanya membolehkan satu jenis merek RAM, namun tergantung mobo biasanya 2-8 slot. Power motherboard menjalankan berbagai daya untuk komponen yang terhubung dengan mobo. Biasanya lebih dari satu konektor ke PSU. Chipset merupakan proses yang mensupport CPU dan mengerti bagaimana kerja CPU. Tiap-tiap chipset juga memiliki model tersendiri. PCI slot adalah kecepatan internet tinggi ke motherboard. Paling common atau sering merupakan graphic card, tapi WiFi card juga bisa. Standoff merupakan baut ke casing untuk menjaga motherboard agar tidak memeluk metal casing. CMOS battery merupakan baterai yang digunakan motherboard untuk mengingat setting ketika tidak ada daya atau tidak tersambung ke PSU. HDD SATA port ini dipanggil SATA atau dengan nama serial ATA port dan merupakan tempat kabel hard drive tercolok. Front panel header konektor ini di mana kamu memasang semua port dan button di casing motherboard. Memasang motherboard kepada casing pada komputer dan bisa dilihat dari gambar atau video berikut ini. Kita sambungkan kabel motherboard ke PSU untuk dapat memberikan daya kepada motherboard. Lalu tarik kabel dari motherboard ke front case panel agar dapat menggunakan button pada front case. Lalu yang terakhir adalah kita koneksikan motherboard CPU ke PSU untuk memberikan daya kepada CPU.
Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu prosesor. Nah, prosesor adalah komponen utama dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik yang bertugas untuk menjalankan instruksi dan mengolah data. Nah, prosesor ini merupakan otak dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan dan menjalankan perintah dari perangkat lunak. Nah, di sini ada bagian headplate. Headplate adalah komponen logam datar yang terdapat di bagian atas prosesornya. Nah, selanjutnya ada pins. Pins adalah kaki kecil yang menghubungkan prosesor ke soket motherboard untuk menghubungkan aliran listrik dan data antara prosesor dan komponen lainnya. Nah, bagaimana sih cara pemasangannya? Nah, yang pertama, siapkan alat dan lingkungan yang bersih, yang jauh dari debu. Yang kedua, buka slot CPU di motherboardnya. Yang ketiga, itu pasang prosesor ke soket. Yang keempat, kunci prosesor. Dan yang kelima, itu tinggal oleskan pesta terminalnya, pesta thermal. Selanjutnya, fan berfungsi untuk mendinginkan. Punya bracket berfungsi untuk menyokong dan mengamankan komponen lain. Cooler plate berfungsi untuk menyalurkan panas dari komponen untuk mencegah overheating. Selanjutnya, heatsink berfungsi untuk mengalirkan panas dengan bantuan fan. Selanjutnya, power berfungsi menyediakan daya listrik untuk semua komponen. Tentukan slot fan di motherboard. Biasanya ditandai dengan CPU fan. Pasang konektor fan ke slot tersebut sehingga terdengar bunyi klik. Selanjutnya, kencangkan fan di GPU seringkali merupakan komputer mini dengan prosesor dan memorinya sendiri untuk menghitung visual kompleks dari permainan masa kini. Yang pertama itu ada PCI connector. Konektor ini cocok dengan slot PCI pada motherboard dan sebagian besar motherboard memiliki slot PCI khusus hanya untuk GPU. Yang ketiga yaitu ada fan heatsink. GPU menjadi panas dan membutuhkan heatsink dan kipas yang besar untuk menjaganya tetap dingin. Dual GPU. Banyak GPU menggunakan konektor ini untuk memungkinkan beberapa kartu dihubungkan bersama guna mendapatkan daya yang lebih besar. Beberapa sistem memungkinkan hingga 4 kartu. Prosesor. Inti dari GPU ini adalah prosesor grafis yang mengubah instruksi dari CPU menjadi sesuatu yang dapat Anda lihat di layar. Di sini kita lepas dulu penahan untuk GPU, lalu kita masukkan GPU-nya. Nah, di sini ada penutup PCI. Casingnya seperti kerangka PC, menyediakan kerangka untuk komponen dan melindunginya. Itu juga dapat memberikan sedikit gaya pada sebuah bangunan. Nah, ini adalah stick RAM, salah satu komponen penting di komputer. Pada stick RAM terdapat sebuah memory chips, bagian hitam kecil yang berfungsi untuk menyimpan data sementara saat komputer beroperasi. Di bagian bawah stick ini ada konektor, deretan pin berwarna emas yang terhubung dengan slot RAM di motherboard. Ini adalah jalur utama untuk mentransfer data antara RAM dan komponen lainnya. Yang terakhir, di sampingnya ada lock atau pengunci pada slot RAM yang berfungsi untuk menjaga RAM tetap berada di tempatnya. Nah, untuk cara pemasangannya cukup mudah teman-teman. Yang pertama, pastikan posisi stick RAM sesuai dengan notch di slot RAM. Kedua, lalu masukkan RAM dengan sedikit tekanan hingga pengunci otomatis dapat menahan RAM. Yang terakhir, yaitu tinggal kunci di bagian kanan kirinya untuk memastikan RAM tersebut terpasang dengan aman. Sekarang kita akan memasang HDD yang merupakan perangkat penyimpanan untuk menyimpan data dan program di komputer. SATA atau serial ATA adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan HDD dengan motherboard mentransfer data antara keduanya. Sedangkan power adalah kabel dari power supply yang memberikan daya ke HDD agar dapat berfungsi. Di dalam HDD adalah piringan magnetis yang berputar cepat. Data disimpan dan dibaca pada piringan ini oleh kepala baca atau tulis yang bergerak di atas permukaannya. Langkah pertama, dalam pemasangan HDD, kita perlu membuka tray atau slot HDD di dalam casing PC. Selanjutnya, kita masukkan HDD ke dalam tray dengan hati-hati, pastikan posisinya sesuai dengan konektor SATA dan daya. Setelah HDD terpasang di tray, kita sambungkan kabel SATA ke motherboard dan kabel daya dari PSU. Sekarang pastikan semua koneksi terpasang dengan benar, lalu kita bisa tutup kembali casing PC. Kemudian, pemasangan HDD selesai. Di dalam casing fan ada beberapa komponen yang diperlukan, yaitu fins yang berfungsi membantu menyebarkan panas dan motor yang berfungsi memutar kipas untuk pendinginan. Motor dipasang ke dalam casing,
lalu ditambahkan juga fins. Setelah itu, sambungkan kabel dan pastikan semua terpasang dengan kencang. Langkah berikutnya adalah memasukkan semua komponen yang sudah dirakit ke dalam casing. Casing adalah kerangka utama PC yang melindungi komponen dan menjaga sirkulasi udara. Mulailah dengan memasang motherboard, lalu tambahkan power supply, HDD, VGA, dan komponen lainnya sesuai slot masing-masing. Pastikan kabel tertata rapi untuk mendukung aliran udara yang baik dan menjaga suhu komponen tetap stabil.